Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi kelas IPA 9. Kali ini materi kita adalah mengenai sistem reproduksi pada hewan. Baik, kompetensi dasar yang ada pada materi ini adalah mengenai menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, kali ini kita akan fokus pada reproduksi hewan dan penerapan teknologinya. Baik, berikut ini adalah beberapa gambar jenis hewan beserta cara reproduksinya. Nah, di sini kita bisa melihat ada sapi, kemudian ada ayam, ini mungkin sudah sehari-hari kita lihat, tapi ada juga beberapa hewan yang mungkin selama ini tidak terlihat secara kasat mata, tapi kali ini kita akan bahas juga bagaimana cara reproduksinya, karena dia juga termasuk jenis hewan. Oke, baik. Reproduksi pada hewan itu terjadi secara garis besar dua jenis, yaitu ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Untuk pertama ini adalah reproduksi aseksual. Seperti halnya tumbuhan, perkembangbiakan secara aseksual berarti proses reproduksi yang tidak melibatkan organ reproduksi. Jadi individu baru itu muncul atau tumbuh berasal dari bagian tubuh induknya. Jadi hampir sama juga dengan tumbuhan, ada 3 jenis, mungkin pada tumbuhan lebih ya, tapi pada hewan itu ada 3 jenis perkembangbiakan aseksual. Yang pertama itu ada tunas, kemudian pembelahan sel, dan fragmentasi. Berikutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai setiap jenisnya beserta contohnya. Baik, berikut ini ada 3 jenis dari sistem reproduksi aseksual pada tumbuhan. Kita lihat tunas. Tunas ini biasanya berlangsung pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang mungkin belum memiliki kesempurnaan organ. Jadi untuk organ reproduksi dia belum sempurna. Akhirnya adalah proses reproduksi atau menghasilkan individu baru itu dilalui melalui pertunasan. Ini adalah contoh dari hidra. Hidra ini adalah hewan yang tinggal di dasar laut ya. Biasanya hidup di karang dan sebagainya. Mungkin malah selama ini kita menganggap bahwa dia adalah tumbuhan, tapi dia termasuk kepada hewan kelas rendah atau invertebrata ya, seperti itu ya. Kemudian ini contoh dari proses bagaimana dari awal dari hidra dewasa akhirnya muncul tunas baru. Kemudian tunasnya berkembang dan akhirnya tunasnya menjadi individu baru setelah cukup matang. Kemudian di sini ada juga fragmentasi. Fragmentasi itu terjadi pada salah satunya ada jenis cacing ya, itu namanya planaria, di mana individu baru itu memang betul-betul terbentuk dari pembelahan tubuh induknya. Jadi seandainya induknya membelah secara lateral seperti ini ya, maka nanti akan jadi 2 planaria baru. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi membelah diri ini akan menyebabkan munculnya individu baru pada planaria tanpa melalui proses penggunaan organ reproduksi khusus. Yang terakhir adalah contoh pembelahan sel yang terjadi pada amuba. Ya, ini juga jenis hewan yang mungkin tidak bisa diamati secara keseharian ya, secara kasat mata. Ya, jadi pembelahan sel ini berlangsung seperti halnya hampir dengan fragmentasi, cuma kali ini terjadi pembelahan inti sel juga. Lagi direkam. Nah, jadi berikut ini adalah 3 contoh dari pembelahan secara aseksual. Baik. Nah, berikutnya adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada hewan diawali dengan proses fertilisasi ya. Ini yang membedakan antara aseksual dan seksual, di mana organ reproduksi jantan dan betina itu berfungsi secara optimal, di mana setiap proses reproduksi harus melibatkan organisme jantan dan betina, di mana organ reproduksi dari organisme jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan dan dari organ reproduksi betina akan menghasilkan sel kelamin betina. Kemudian terjadi dari setiap organ reproduksi jantan dan betina
mengalami pembentukan sel kelamin. Ini udah dibahas di pembelahan sel sebelumnya, di mana pembelahan sel untuk pembentukan sel kelamin itu berlangsung melalui proses meiosis ya. Setelah sel kelamin matang di setiap organ reproduksi dari jantan dan betina, maka akan terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi ini berarti pertemunya sel kelamin jantan dan betina bisa saja berlangsung di luar atau berlangsung di dalam tubuh. Nah, dan akhirnya seandainya sel kelamin jantan dan betina sudah bertemu, maka akan terbentuk individu baru. Baik. Nah, reproduksi seksual pada hewan dapat dibedakan menjadi ovovivipar, dan vivipar. Nah, untuk ovipar itu seperti terlihat pada contoh ini adalah ayam sedang bertelur, jadi reproduksinya memang menghasilkan telur. Organisme baru itu akan tumbuh di dalam cangkang telur dan mendapatkan asupan energi untuk sampai dia bisa menetas dan menjadi individu baru. Kemudian ada istilahnya ovovivipar. Nah, di sini ada keunikan pada jenis hewan ovovivipar ini adalah di mana ini ada jenis hewan petelur. Di sini saya ambil contohnya hiu ya. Dia bertelur, tapi bertelurnya di dalam tubuh. Nah, setelah dia bertelur di dalam tubuh, kemudian individu baru yang di dalam cangkang telur tetap tumbuh di dalam tubuh induknya dan mendapat asupan energi dari isi cangkang telurnya. Nah, kemudian telur akan menetas di dalam tubuh hewan induk dan baru dilahirkan seperti tanpa cangkang telur. Ya, seperti itu ya. Jadi kesannya dia melahirkan anak tapi sebenarnya dia bertelur. Namanya ovovivipar. Nah, yang terakhir adalah vivipar. Jadi dia melahirkan anak secara utuh tanpa ada cangkang dan semua dia berkembang di dalam rahim induk. Semua makanan berasal dari induknya. Kemudian penerapan teknologi dalam perkembangbiakan hewan. Jadi seperti halnya tumbuhan, saat ini teknologi sangat berperan dalam hal perkembangbiakan dengan tujuan adalah supaya hewan bisa mempertahankan diri, kemudian meningkatkan kelestarian hidup dan bisa memenuhi kebutuhan manusia. Yang pasti itu yang paling utama. Jadi di saat kebutuhan manusia meningkat, jumlah populasi hewan berkurang, itu maka teknologi sangat berperan untuk membantu supaya jumlah atau populasi hewan yang kita butuhkan oleh manusia itu bisa terjaga. Seperti halnya ternak yang kita konsumsi, seperti ayam, sapi, dan sebagainya. Nah, teknologi yang muncul untuk menangani masalah ini bisa dilakukan dengan inseminasi buatan. Ya, dimana kadang pejantan yang baik itu tidak bisa didapat dengan mudah. Akhirnya adalah sperma dari pejantan ternak ini bisa digunakan pada beberapa betina sekalian. Jadi dengan cara menginduksi atau memasukkan sperma unggul yang dianggap dari pejantan yang baik ini untuk bisa menghasilkan keturunan yang lebih baik. Mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut tujuannya apa. Seperti yang terus mengatasi, mencegah adanya penularan penyakit, bisa diharapkan dapat mendapat peningkatan mutu genetik dan meningkatkan angka kelahiran dengan tujuan meningkatkan populasi hewan ternak. Kemudian transfer embrio pada hewan. Nah, ada sebagian induk hewan betina itu tidak sanggup untuk memberi kehidupan kepada individu baru sehingga dia akan ditransfer pada induk betina yang lebih kuat sehingga embrio itu bisa tumbuh dengan baik dan dilahirkan dengan normal. Yang terakhir itu ada teknologi cloning ya. Cloning ini ditemukan sekitar tahun 1960-an di mana dan saat ini cloning baru diberikan izin hanya untuk tumbuhan dan hewan, di mana setiap hasil cloning itu akan menghasilkan individu baru yang persis sama dengan induknya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan jenis-jenis organisme ternak atau hewan-hewan yang kita butuhkan itu dalam kondisi kualitas terbaik. Ya, jadi seperti ini juga nanti bisa melestarikan organisme dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tugasnya. Nah, untuk tugas kali ini kita akan membuat gambar mind mapping mengenai jenis reproduksi pada hewan beserta contoh hewannya. Jadi nanti contoh mengenai mind mapping akan dikirim berikutnya. Jadi mind mapping yang dibuat itu adalah
mind mapping yang dibuat itu berdasarkan reproduksi secara umum. Jadi reproduksi hewan terbagi dua, ada aseksual dan seksual. Kemudian yang aseksual dibagi lagi menjadi 3, kemudian yang seksual dibagi menjadi 3. Nanti terus akan dibuat contohnya. Oke, mungkin itu saja materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa. Terima kasih.